Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami rutin Senin pagi. Penyelenggaranya adalah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah, DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam, Kelapa II, Depok. Penceramahnya adalah Ustaz Muhammad Azam Syidqi, LCMSI. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أما بعد. Alhamdulillah, pujian dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Masyaallah. Luar biasa semangat. Alhamdulillah. Kita sudah lewat ya, Muharramnya sudah selesai. 3 bulan berturut-turut di bulan haram. Sudah masuk bulan Safar. Ya, Nabi mengingatkan la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Ya, tidak ada istilahnya kesialan terhadap bulan Safar. Hati-hati. Ya, tidak ada tiarah, tidak ada peristiwa yang dihubungkan dengan burung tair. Ada burung gagak artinya adalah mati. Ada kupu-kupu masuk rumah artinya ini tamunya kupu-kupu tadi. Ya. Dan hadis itu Nabi menggabungkan dengan wala safar. Jangan ada mindset apapun terhadap bulan Safar. Kesialan, kesengsaraan, kalau mau nikah jangan bulan Safar, kalau pergi jangan bulan Safar, kalau mau ini jangan, tak boleh ada. Ini bagian dari iman kita. Ya, baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Balad ayat 6 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaqulu ahlaktu malan lubada. Surat Al-Balad ayat 6. Yaqulu, dia berkata, ahlaktu, saya telah menghabiskan, malan, harta, lubada, yang banyak. Dalam beberapa riwayat qiraat yang lain membacanya dengan lubbada.
yaqulu ahlaktu malan lubbada. Ya. Kalau kita ngerti sarafnya, itu wazannya pada wazan fu'al. Dalam Al-Quran Allah menyebut misalnya rukka'is sujud, rukka'. Ya, jadi rukka', sujud, lubbat itu satu wazan. Ya, dalam sarafnya, dalam bahasa Arab. Nah, dia berkata, kata Allah, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Tentu ketika ada kalimat yaqul, artinya adalah dia berkata, berarti ada yang ngomong. Yang omongan serta ucapannya ada di dalam Al-Quran yang kita baca. Ya. Kalau omongan kita diabadikan dalam Al-Quran, kayaknya bagus gitu ya Bu ya. Jadi ada orang ngomong ahlaktu malan lubada, diabadikan dalam Al-Quran. Sebagaimana Fir'aun pernah ngomong, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Qala ana rabbukumul a'la, dia berkata saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, perkataan manusia yang kemudian seperti Fir'aun dan lain sebagainya yang ada di dalam Al-Quran, berarti ada pesan dari Allah bahwa perkataan itu bukan hanya untuk Fir'aun dan orang tersebut, tapi perkataannya juga untuk kita. Lantas siapa dia yang dimaksud pada ayat itu? Siapa orangnya? Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya yang bernama Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengutip dua pendapat atau dua riwayat. Riwayat pertama dari sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas. Kalau kata Ibnu Abbas, yang ngomong itu namanya Abul Asyaddain. Siapa? Abul Asyaddain. Abu terus Al-Asyaddain. Jadi kalau digabung Abul Asyaddain. Ada yang pernah dengar nama ini sebelumnya? Belum. Kalau disebut Abu, kira-kira yang paling sering terdengar Abu apa? Abu Gosok. Nama orang? Hah? Abu Lahab. Siapa lagi? Hah? Abu Jahal. Siapa lagi? Abu Bakar. Siapa lagi? Abu Sufyan. Siapa lagi? Hah? Abu Talib. Siapa lagi? Abu Hurairah. Siapa lagi? Banyak ya? Ini namanya adalah Abul Asyaddain. Nah, pendapat pertama dari Ibnu Abbas. Pendapat kedua, beliau mengutip apa yang disampaikan oleh imam, nama imamnya adalah Al-Imam Muqatil. Siapa? Muqatil. Qafnya panjang. Muqatil. Mim qaf alif ta lam. Mim qaf alif ta lam. Muqatil. Kata Imam Muqatil, yang ngomong itu namanya adalah Al-Harith bin Amir bin Naufal. Ya. Ada Naufal, ada Nufail. Ya. Dari Nufail kalau ke Indonesia jadi novel. Nih, dari situ. Ya. Nufail itu kakeknya Umar bin Khattab. Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Ya. Nah,
Namanya siapa tadi? Al-Harith bin Amir bin Naufal. Itu namanya. Itu menurut Imam Muqatil. Nah, mari kita bahas apa maksudnya. Yang pertama kata Ibnu Abbas, Abul Asyaddain ini sedang berada bersama dengan para pemuka-pemuka kafir Quraisy, para tokoh-tokoh kafir Quraisy. Mereka sedang menyampaikan apa saja yang sudah kalian lakukan. Maka dia katakan apa? Laqad ahlaktu malan lubada ay atlaftu malan katsira fi adawati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ini sudah habis banyak duit saya buat memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah banyak habis duit saya buat melakukan semua upaya permusuhan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Asyaddain ini orang kafir Quraisy. Nah, dari pernyataan ini kita ambil 2 poin. Nanti setelah itu kita ke Al-Harith bin Amir bin Naufal. Kalimat bahwa saya telah habis banyak harta saya untuk memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya mereka yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam mentalnya adalah mental siap habis-habisan. Sementara sayangnya adalah dihadapi oleh kaum muslimin yang kalau hari ini mentalnya bisa jadi takut kehabisan. Mereka habis-habisan, kitanya takut kehabisan. Jauh sekali. Kalau generasi pertama kenapa bisa menang? Karena kalau kita buka misalnya biografinya Sayyidina Abu Bakar, beliau itu tercatat dengan tinta emas sejarah bahwa pernah sekali berinfaknya 40.000 dinar, 40.000 dinar. Kalau 1 dinar 4,25 gram emas, 1 gram emas hari ini 2,5 juta. Maka 40.000 dinar, kalau ibu buka kalkulator itu akan ketemu 425 miliar rupiah. Sekali infaknya Abu Bakar. Itu belum cerita yang lain, 70 lebih budak yang beliau bebaskan. Belum cerita yang lain, dalam perang Tabuk beliau menginfakkan seluruh hartanya. Dan ketika ditanya Rasul, apa yang kau tinggalkan buat anak istrimu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya, jawab beliau. Ya. Jadi kalau kita misalnya lihat hari ini ke Gaza, Bu, itu kira-kira mereka sudah habis banyak atau tidak? Habis banyak. Ya. Setahun yang lalu saya baca berita judulnya kurang lebih 800 sekian tank baja Israel itu jadi bangkai di Gaza. Nah, kena ranjau darat, kena bom, kena bazooka dan seterusnya. Harga 1 tank berapa, Bu? Tahu nggak? Nggak tahu? Kan ibu persit. Ada yang kerja di Pindad nggak suaminya? Nggak ada. Saya pernah nanya di mana itu ya? Oh, di Komplek AU. Ya, di Majelis Taklim Komplek AU di Bekasi. Saya iseng nanya, izin Pak,
mau tahu saya harga tank berapa. Ya, bukan mau beli, pengen tahu nilai berapa kira-kira kalau dirupiahin. Mau beli kita mah tong sampai tong bukan tank. Ya. Jadi dapat nggak 1 M? Wah, enggak Ustaz, murah banget, nggak dapat segitu. Ya, kalau 100 M kemahalan Ustaz gitu ya. Jadi berapa? Kemudian saya bilang 50 kali nggak Pak kira-kira? Ya, gitulah jawabannya. Kalaulah 50 miliar Bu, kali 800 saja. Berapa itu? 40 triliun. Kalau satu tanknya 50 miliar. Berapa Israel sudah habis drone-nya? Berapa harga satu drone? Bukan 1, 2, 3 juta, bukan 10, 20 juta satu drone. Ya. Berapa harga satu roket? Berapa harga satu rudal balistik? Berapa mereka habis membiayai pertahanan udaranya Iron Dome mereka, sistem pertahanan udara Iron Dome mereka. Dan kalau ada rudal datang membaca sinyal, maka kirim rudal lagi supaya tabrakannya di atas gitu kan. Berapa mereka sudah habis itu? Berapa peluru yang mereka sudah habiskan? Berapa biaya untuk tentara yang stres? Banyak tentara Israel itu pulang stres, depresi. Ya. Berapa biaya untuk psikiaternya? Berapa biaya per setiap personilnya, pembiayaannya untuk dikirim sana? Jadi mereka sudah habis banyak sekali. Kenapa? Amerika lawan Iran, ya, salah satu klausul proposal perdamaian yang diajukan oleh Iran kalau Amerika mau berdamai, mau berhenti perang, 2 yang mustahil yang diwujudkan, yang bisa diwujudkan Amerika. Makanya sampai sekarang nggak damai-damai. Karena Iran salah satunya minta biaya ganti rugi rekonstruksi atas kerusakan yang Amerika hasilkan. Dan itu kurang lebih dia minta 500 miliar dolar. Iran minta ganti segitu. 500 miliar dolar kalau 10.000 berapa itu? 500 triliun, 5.000 triliun. Berarti 5 kuadriliun. Masya Allah. Ya. Itu biaya yang dibutuhkan untuk rekonstruksi. Andaikan hasil kerusakan yang dihasilkan setara dengan biaya yang sudah mereka keluarkan untuk merusak dengan senjatanya, jangan-jangan juga sudah habis segitu mereka. Ya. Nah, ini kan semua pada punya nuklir. Ya. Rusia itu punya nuklir yang konon kalau misalnya diledakkan itu cukup untuk menghancurkan bumi 40 kali. Saya baca-baca aja ya. Maka ini pada ngeri semua nih, pada punya nuklir. Amerika punya, Rusia punya, Israel punya. Ya, ini satu aja nggak bisa lepas kontrol, nah udah. Ya, itu bisa kiamat bolak-balik itu. Beberapa kali menghancurkan bumi. Ya, dan mereka masih nyimpen semua. Artinya apa? Ternyata mental mereka untuk merusak Nabi Muhammad, menghancurkan. Dan sekarang yang dirusaknya adalah umatnya, Al-Qur'annya, syariatnya, agamanya. Dan mereka sekali lagi Bu, siap habis-habisan. Hari Senin 2 pekan lalu misalnya, saya hadir di salah satu seminar di salah satu hotel di Margonda. Itu tentang LGBT. Ya. Diungkap fakta bahwa Depok ini termasuk kota yang paling banyak LGBTQ-nya se-Jawa Barat. 5 besar lah.
Jawa Barat tuh nomor 1 nasional, Indonesia tuh nomor 1 se-Asia Tenggara. LGBT dan HIV-nya 540.000. Ya. Kemudian Depok itu tahun 2021 5.000 sekian kasusnya. Dan per setiap tahun selalu konsisten nambah 500 kasus. 500 sekian. Maka 2021 ke 2026 5 tahun. 5 kali 500 2.500. Makanya asumsinya hari ini ya, kalau 2021 5.000 berarti sekarang kira-kira 7.500. Dan di kota Depok dari 11 kecamatan, 3 kecamatan paling banyak adalah Cimanggis, Sukmajaya, dan Pancoran Mas. Cimanggis. Hah? Pokoknya kecamatan ikut hitungannya. Ya, kalau kita zoom in lagi kita nggak tahu tuh kelurahannya mana Cimanggis. Ya. Saya ketemu sama aktivis masyarakat yang suami istri ini ngurusin orang-orang HIV. Beliau ngurusin 300 orang. Saya tanya, "Bang, saya pengen tahu dong pemetaan umurnya berapa? Yang paling banyak kira-kira di usia berapa?" Dan beliau tidak menjawab secara lugas, tapi beliau mengatakan, "Ustadz, yang paling kecil umur 7 tahun. 7 tahun kena HIV." Ya. Jadi mereka habis-habisan merusak ini. Anak 7 tahun HIV gimana Bu masa depannya? Ya. Kemudian apalagi? Ada dokter yang mempresentasikan hari itu di seminarnya. Beliau katakan makin kesini penyakit hepatitis C semakin meningkat. Hepatitis makin meningkat. Ternyata kontribusinya adalah dengan apa? Hubungan seksual dengan dubur. Itu termasuk, artinya bukti bahwa gay makin banyak. Dan subhanallah la haula wala quwata illa billah, bahwa kata beliau dulu nggak pernah ada penyakit ini, sekarang sudah ada namanya penyakit kanker dubur. Ya. Ada istilah ani-ani, ada istilah ano-ano. Ada istilah WTS, ada istilah PTS. Sekarang harus tahu. Pria tunasusila jual diri kepada laki-laki. Itu PTS. Kalau ano-ano itu laki-laki yang jadi simpenan laki-laki lain. Ano-ano. Hati-hati kalau dengar istilah ini di masyarakat, berarti ini sinyal mereka. Ya. Ada banyak, kalau dulu kosan perempuan didatengin laki-laki itu heboh warga. Sekarang kosan laki-laki didatengin laki-laki nggak ada yang heboh, padahal disitulah mereka bersarang. Dalihnya kan teman kuliah. Ternyata PNJ kemarin kasusnya sudah menjadi pembuktian ya di perpustakaan, itu heboh viral di media. Ya, klasternya klaster kos-kosan, tempat fitness, refleksi, apartemen, kemudian juga karaoke dan seterusnya. Ini gejalanya ada di Depok ini. Ya. Nauzubillah. Dan aktivis masyarakat tadi bilang, ya, sudah setahun ini kami dibubarkan, tidak dilanjutkan programnya oleh pemerintah sekarang. Kalau pemerintah sebelumnya itu ada namanya KPA, ya, yang pemerhati AIDS itu ya, ada WPA, ada KPA. Sekarang udah nggak ada lagi. Sehingga kalau mau ke puskesmas minta obat ini dan seterusnya, ini mereka luar biasa. Ya, jadi kayak apa swadaya gitu ya program-programnya. Nah jamaah sekalian, ada yang menarik
ketika ditemukan bahwa anak-anak yang 7 tahun 8 tahun ini kok bisa kena. Ada 3 klaster paling tidak. Klaster pertama adalah klaster anak yatim ternyata. Yang kedua adalah klaster anak yang orang tuanya broken home, pisah. Yang ketiga ditemukan ternyata bapak ibunya tunanetra. Kalau kita cari benang merahnya adalah sama-sama kehilangan sosok orang tua. Kalau selama ini yang diserang hanya fatherless saja, seolah-olah karena bapaknya nggak hadir, nggak ada, karena kan tabiat ayah memang di luar. Tetapi yang perlu disadari kembali adalah sudah lebih dahulu narasi emansipasi, narasi mengeluarkan perempuan dari rumah. Padahal dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, wahai kalian para istri tetaplah di rumah. Ya. Dan itu sudah ada sejak tahun berapa itu ya? Awal tahun 90-an kayaknya itu mulai pada keluar. Ya. Nah, puncaknya hari ini kelihatan semuanya. Sudahlah ibunya nggak ada di rumah, bapaknya juga nggak ada. Tapi yang disalahin siapa? Fatherless, seolah-olah bapaknya suruh pulang ke rumah lagi semuanya. Ini ada narasi yang miss kalau menurut saya, dan saya sudah sampaikan itu. Kalau bicara ketahanan keluarga, bicaranya tentang ibu, bukan bapak. Tapi kalau bicara kedaulatan keluarga, ayo kita bicara bapak. Makanya ada ketahanan pangan, ada kedaulatan pangan. Ketahanan energi, ada kedaulatan. Lebih hebat mana, Bu? Ketahanan atau kedaulatan? Kedaulatan. Kalau bertahan itu kan karena ada serangan. Kalau berdaulat kan itu berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Kita negara bukan negara bertahan, tapi negara berdaulat. Nah, negara berdaulat butuh pemimpin yang berdaulat. Siapa pemimpin dalam rumah tangga? Father baru. Sepakat saya. Tapi sekali lagi, Bu, ini dibuktikan di salah satu akun Instagram. Konten kreator mengungkap bahwa sejak awal 2000-an ada 2 yayasan di Indonesia yang menyandang dana LGBT dari luar negeri. Ini yang saya sebut sudah 20 tahunan mereka menggalang, berarti kan habis-habisan. Ini sudah Allah bilang dalam Al-Quran. Mereka siap habis-habisan. Sayangnya kaum musliminnya masih takut kehabisan. Ya. Apa buktinya? Kalau misalnya ada pengumuman dari DKM pembagian daging kurban jam 1, kira-kira ngantrinya dari jam berapa itu? Dari mulai takut kehabisan kupon sampai takut kehabisan daging. Ya. Setahun sekali qadarullah saya terjadwal khutbah di salah satu kantor di Sudirman. Itu kalau Jumat Berkah itu sampai 4.000 porsi. Jadi tiga lapis basement itu, ya kan basement itu kan jalannya muter gini kan. Nah, itu 3 kali muter itu Jumatannya di situ. Ya, di setiap putaran ada LCD-nya, layar LCD-nya biar pada bisa nonton. Nah, masjidnya paling segini aja. Dari sini sampai pintu lebar. Sisanya apa? Basement tadi itu. Pakai terpal, panas, pakai kipas angin yang muter kenceng, yang standing, pakai apa? Air yang disemprotin gitu ya. Blower gitu. Nah, yang di masjid itu AC, karpetnya tebel, dingin, nyaman. Nah, karena setiap Oktober itu Jumatan jam 11:30 biasanya. Saya setiap ke situ itu selalu Jumatannya baru jam 12. Jadi selalu nunggu dulu. Karena kenapa? Karena jamaah yang di dalam masih kosong. Jadi jamaah yang ke dalam itu biasanya jamaah yang pada terlambat.
Justru ke dalam. Jadi yang lebih dulu diisi yang di mana? Yang di luar. Kenapa begitu terjadi? Karena posisi menentukan konsumsi. 4.000 porsi itu di luar semua. Jadi kalau di dalam insya Allah nggak dapet. Ya. Dan termasuk yang nggak pernah dapat ya saya. Gitu. Udah sekian tahun di situ, ya, tapi nggak pernah kebagian. Walaupun kita nggak berharap, tapi DKM selalu bilang, Ustaz mohon maaf kita kehabisan. Jadi baru assalamualaikum udah pada bubar, gitu ya. Udah pada, istighfar, astagfirullah. Coba tadi nggak terlambat ke masjidnya ya kan? Jadi istighfarnya bukan minta ampun. Nah, jadi ketika mental kita masih takut kehabisan, mereka mentalnya habis-habisan, kayaknya nggak nyambung. Senjatanya nggak sama ini. Gitu. Zakatnya katakanlah mereka 10%, kita 2,5%. Ya, sudah 2,5%, itu pun belum semua menunaikan zakatnya. Saya ambil contoh, saya tanya sama Ketua Baznas Kota Depok satu waktu. Kemudian saya tanya, Ustaz, karena sama-sama dosen di kampus yang sama, saya tanya, Ustaz, Depok ini kira-kira potensi zakatnya berapa? Karena warga Depok kan di 2,2 juta kurang lebih populasi manusianya. Nah, muslimnya kira-kira 2 juta. Nah, kata beliau potensinya adalah di angka 800 M setahun. Nah, PAD Depok saja 2,6 ya terakhir. 2,6 triliun. Ya, jadi kalau 800 M-nya itu adalah potensi zakat, bisa nopang 30% tuh sepertiga. Walaupun APBD-nya 4,2 triliun ya terakhir. Nah, kemudian kalau misalnya 800 M potensinya, saya tanya realisasinya berapa Ustaz yang terhimpun oleh Baznas? Kurang lebih hanya di angka 8 miliar saja setahun. Jadi hanya 1%. Kalau misalnya kaum muslimin Depok 2 juta umat Islamnya, 1%-nya berapa Bu? Kan tadi 8 miliar dari potensi 800 kan 1% kan? Nah sekarang kalau kita elaborasi, kaum muslimin 2 juta, kalau kita sederhanakan 1% yang bayar zakat berarti berapa? 1% dari 2 juta 20.000 dong. Ya, 20.000. Jumlah kecamatan di Depok ada 11. 20.000 bagi 11 berapa? 1.500 kurang lebih, ya. 1.500. Setiap kecamatan biasanya ada 6 kelurahan, kayak Cimanggis, Sukmajaya, Tapos. Ya, itu kira-kira 6 kelurahan. Kalau 1.500 bagi 6 kelurahan berapa? 250. Berarti setiap kelurahan kira-kira cuman 250 yang bayar zakat. Satu kelurahan itu misalnya RW-nya 25. Ada yang sampai di Sukamaju Baru tuh jumlah RW-nya sampai 31 satu kelurahan. Banyak. Tugu 19, Mekarsari 22. Ya kan? Ya, Curug itu 11. Salah Pasar 9. PGS ini 15 ya. 16 ya sekarang, 16. Taruhlah 25. Kalau misalnya satu kelurahan cuman 250 yang bayar zakat dan satu RW, satu kelurahan ada 25 RW, berarti satu RW berapa? 10 orang doang yang bayar. Kalau satu RW jumlah RT-nya 10, berarti satu RT cuman 1 yang bayar zakat. Ini kalau kita coba dielaborasi kita, ya kira-kira segitu.
Nah, ini tazkirah buat kita semua. Yang pertama, makanya rasanya jauh gitu, masih jauh kalau kita mau mencapai seperti apa yang disampaikan, seperti apa yang pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi dulu. Talha bin Ubaidillah yang sekali infak 70.000 dirham. Kalau satu dirhamnya tuh 50.000, berarti 3,5 miliar. Zubair bin Awam yang beliau bebaskan 1.000 orang budaknya gratis. Kalau satu orang budak setara dengan 1 ekor unta terbaik, yang kalau sekarang dirupiahkan sekitar 200 juta, berarti beliau berinfaknya 200 miliar misalnya. Nah, ini jamaah sekalian, ini perlu kita hadirkan sebagai poin pertama. Yang kedua, kita juga perlu belajar bahwa mental yang mereka habis-habisan itu adalah mental transaksional. Kamu udah habis berapa? Abu Sufyan, kamu udah Abu Jahal, Abu Lahab, kamu berapa? Saya, kata Abu Lasyadin, saya sudah habis banyak. Berarti mentalnya mental hisab atau muhasabah atau hitung-hitungan. Dan seandainya ini ada di barisan kaum muslimin, maka kita juga telah menjadi barisan yang lemah. Ya, cukuplah ini ada pada mereka, Abul Asyaddain, Abu Lahab, Abu Jahal, dan seluruh yang menjadi keturunannya secara ideologis, yang berjuang seperti perjuangannya mereka secara ideologis, siapapun itu ya. Sehingga tidak ada dalam lisan setiap muslim kalimat misalnya apa, saya kalau ikutan panitia kurban kira-kira saya dapat berapa kantong Pak Haji. Nah, misalnya ya ada itu. Kalau saya ikut bantu-bantu panitia nanti saya dapat seragam apa enggak ini Pak Haji? Ya, nggak ada ya. Apalagi sampai misalnya apa, membanding-bandingkan kontribusinya. Pak Haji, saya kan dari mulai ngerebahin sapi saya, yang megangin sapi juga saya. Megang apa ente? Buntutnya sih, nggak apa-apa dah. Saya juga yang ngulitin, saya motong-motong dagingnya, saya yang masukin ke kantong plastik, saya yang bagiin-bagiin ke warga. Masa iya saya cuma dapat 2 kantong sama kayak yang lain? Ini namanya termasuk apa yang disampaikan oleh Abu Lasyaddain. Mentalnya mental berhitung dengan kontribusi. Ya, makanya kata Al-Hasan, man yuhasibuni da'ni ahsibuh. Kalau ada orang coba melakukan perhitungan dengan saya, ayo kita coba hitung-hitung. Hal ini bisa kita lakukan seandainya kemaslahatannya lebih besar. Misalnya apa? Oh, Bapak dari mulai ngerebahin sapi dapat 2 kantong. Iya Pak Haji. Saya Pak, yang nyari sapi itu saya. Yang naikin sapi ke truk juga saya. Yang nurunin sapi juga saya. Yang nyari rumput saya. Saya aja cuma dapat 1. Ya, jadi tanda petik ya, melawan orang sombong itu dengan kesombongan, melawan orang-orang yang coba berhitung dengan kontribusinya, ya udah kita sampaikan, ayo kita banding-bandingin. Tapi seandainya kemaslahatannya lebih besar, jangan dibawa ke dalam rumah tangga. Kalau dibawa ke rumah tangga berantakan nanti. Ayah, kenapa Bun? Bunda ini dari pagi udah ngurusin bocah. Pokoknya malam ini gantian ayah. Bunda pengen nonton drakor dulu. Ayahnya bilang apa? Ayah juga dari sebelum subuh udah berangkat nyari nafkah. Pokoknya malam ini ayah pengen nonton final dulu. Jadi kalau sudah saling berhitung dalam kontribusi, berantem. Berarti kalau di sini tidak ada kemaslahatannya. Tapi kalau ingin menasehati orang,
Yang bilang ini dulu masjid, kalau bukan engkong saya yang wakafin tanahnya kagak jadi ini masjid. Kalau bukan saya ngurusin dulu urusan rekomendasi warganya, nggak mungkin jadi masjid. Ini dulu tanah wakaf keluarga saya, kenapa keluarga saya nggak ada yang dijadiin DKM ya? Berarti kan sudah berhitung dalam kontribusi. Nah ini mentalnya mental Abul Asyaddain, jangan sampai ada di kita. Merasa sudah habis-habisan berkontribusi. Nah ini 2 poinnya. Berikutnya jamaah sekalian, apa yang disampaikan oleh Imam Muqatil. Imam Muqatil mengatakan apa? Bahwa Al-Harith bin Amir bin Naufal faqad adnaba, beliau pernah berbuat dosa. Fastaftan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasul minta fatwa. Ya Rasulullah, saya habis bikin dosa. Kalau dosa saya diampunin Allah, mau diampunin Allah, saya harus ngapain ya? Biar dosa saya diampunin Allah, saya harus melakukan apa? Maka fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukaffir, Nabi perintahkan dia untuk bayar kafarah. Berarti kan dosanya dosa besar ini. Dan inilah hikmah Al-Quran, Bu. Kalau nyebut orang nggak perlu nyebut dosanya. Atau sebaliknya, kalau pengen nyebut dosa, jangan nyebut nama orangnya. Kemarin saya ngelihat Bapak Fulan, Bapak Ahmad, oh pokoknya mah apaan? Udah nggak perlu tahulah. Nah itu cukup. Tapi kalau kita mau bilang misalnya apa, kemarin saya ngelihat ada orang nih, bla 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 bla, siapa namanya? Dan namanya nggak usah tahu. Jadi sebaliknya. Ya. Nah kemudian ketika dia diperintahkan Nabi membayar kafarat, dia keliling kemana-mana, ngomong sesumbar di mana-mana dengan mengatakan apa? Laqad ahlaktu malan lubada, ay atlaftu malan katsira munzu an dakhaltu millata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara saya masuk Islam, sejak saya ikut agama Muhammad, duit saya sering habis. Kenapa? Minan nafaqati wal kafarat. Karena Muhammad dikit-dikit minta infak, dikit-dikit nganjurin infak, dikit-dikit nyuruh kita bayar kafarat, denda itu dan seterusnya. Nah, dari sini kita ambil 2 hal. Al-Harith bin Amir bin Naufal ibrah dari Allah untuk kita, bahwa kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ada dalam pikiran kita dan ucapan kita mengatakan kalau harta yang kita keluarkan di jalan Allah adalah harta yang habis. Nggak boleh. Bu, ibu kagak mau ikutan nyumbang buat karpet masjid. Aduh, duit saya udah habis kemarin buat kurban. Nah, itu dia. Sadar nggak sadar kita ngomong begitu nggak boleh. Ya. Nanya suaminya, Bun, masih ada duit kita nih buat jalan-jalan besok? Udah habis kan kemarin pulang kampung silaturahim. Silaturahim seolah-olah ngabisin duit. Kurban dibilang ngabisin duit. Ya ini genteng bocor, plafon itu netes, di panggil tukang dong. Kan kemarin udah habis buat umroh, masya Allah. Jadi bilangnya apa? Habis. Ya. Al-Harith bin Amir bin Naufal sebagai simbol Allah ingatkan, pelajaran buat kita, kalau menjadi muslim, harta yang dikeluarkan dalam ketaatan tidak boleh terucap sedikit pun adalah habis. Ya. PRT kemarin pas lagi PRT nyalon habis berapa duitnya? Nah, kalau nyalonnya untuk hanya mengejar dunia, silahkan sebut habis. Tapi kalau nyalonnya adalah untuk menegakkan kalimat Allah, jangan bilang habis.
Misalnya ada RT satu non muslim, yang muslim kagak ada yang mau maju, udah saya maju dah. Berarti kan demi menjaga bisa jadi kemudaratan yang lebih besar. Maka semua harta yang dikeluarkan tidak boleh dia sebut harta yang habis. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan wa ma anfaqta fa abqaita. Apa yang kau infakkan itulah yang kekal. Ya. Wa ma akalta fa afnaita, apa yang kau makan itulah yang habis, fana. Karena ujungnya jadi kotoran. Wa ma labista fa ablaita, dan apa yang kau pakai juga ujungnya habis. Ya. Itu yang pertama dari perkataan Al-Harits bin Amir bin Naufal, atau poin ketiga kita hari ini. Atau yang kedua adalah orang-orang yang ketika diperintahkan tentang sesuatu yang melibatkan harta, dalam konteks ini Al-Harits bin Amir bin Naufal disuruh bayar kafarat. Dia alasannya apa? Kalau saya bayar kafarat lagi, ntar duit saya habis lagi dong. Artinya apa? Tidak maunya dia melakukan ketaatan dan perintah Allah serta Rasulnya terkait dengan harta. Jamaah sekalian, maka momentum itu seringkali nggak datang dua kali. Ya. Ada kita lagi naik motor, ngelihat saya ngerasain banget, pengalaman pribadi banget gitu. Kemudian lagi jalan sama keluarga naik motor, kemudian ngelihat ada berpapasan saja, ngelewat sekelewatan gitu aja. Ada orang yang kira-kira perlu dibantu gitulah ya. Tapi karena sambil ngobrol naik motornya, anak saya yang ngeh. Karena dia udah terbiasa, dulu kita biasakan waktu udah sejak umur 2, 3 tahun, 4 tahunan. Kalau lewat di mana, di lampu merah ngelihat ada itu, "Bang, jangan lupa sedekah, jangan lupa sedekah." Udah kita buka. Nah, dia yang ngeh. "Bah, tadi ada ini, di mana, Nak?" "Tadi di sana." Pas kita udah balik lagi, udah nggak ada lagi. Jadi saya merasa apa kesempatan itu susah datang 2 kali gitu, jarang. Ya, kita nemunya kapan, dapatnya kemudian nggak ada insting, nggak ada terbetik, nggak ada tergerak untuk berbuat baik. Seolah Allah bilang apa? Ya udah, ini udah saya tutup dari kamu peluangnya, gitu. Apalagi kalau mindsetnya takut habis, atau sampai ngucap yang kemarin udah habis buat bla bla bla. Ini nggak boleh. Nah, kemudian yang terakhir, dalam Al-Quran Allah di banyak ayat itu mengaitkan antara binasa dengan harta. Contoh adalah wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Dalam tafsirnya Imam Qurtubi, kata wailun itu ada 4 tafsirnya. Adalah al-halaku wal azabu wal khizyu wadin fi jahannam. Jadi wailun itu yang pertama adalah maknanya nama sebuah lembah di neraka jahanam. Wailun artinya adalah kehinaan, wailun artinya adalah azab Allah, dan wailun artinya adalah binasa. Halak, binasa. Siapa yang binasa? Alladzi jama'a malan wa addadah. Yang ngumpulin harta. Jadi binasa itu dikaitkan dengan harta. Ya, ahlaktu malan lubada. Saya membinasakan harta saya, menghabiskan harta saya. Karena pada hakikatnya harta seandainya hanya dikumpul-kumpulkan pun takut kehabisan, pada akhirnya akan habis dengan sendirinya, akan binasa dengan sendirinya, akan tidak ada nilainya dengan sendirinya. Saya kasih contoh. Ibu tahu dulu ada uang 500-an kertas yang gambar monyet? Tahu. Saya mau tanya, itu monyet kenapa di situ? Ya, uang 500-an gambar monyet ya, warna apa? Hijau ya. Nah, ini bukan berarti kita seusia loh Bu ya, cuma sama-sama tahu aja. Saya belum mau tuh. Tapi anak zaman sekarang tuh gak ada yang tahu.
Nggak ada yang tahu. Tahunya cuma 500-an gopek logam mereka. Nggak ada uang gopean kertas lagi, nggak ada. Seandainya ada orang dulu yang tiap hari karena takut uangnya habis, nyimpen 500-nya, nyimpen terus, nyimpen sampai bertumpuk. Ya, sampai ditemukan brankas besar, di baliknya ada 74 lembar uang 500. Iya. Jadi sampai dia tumpuk uangnya secara nominal 500 rupiah, berapa lembar untuk sampai 25 juta itu? Banyak lembarannya, dia tumpuk-tumpuk, dia kumpul-kumpulin. Dapatlah sekarang kalau dihitung 25 juta. Kira-kira kalau dia pergi ke dealer motor, ya katakanlah Honda, Yamaha, ya dia mau beli Honda Beat atau Yamaha Fazio 25 juta, mau bayar pakai duit itu semua, bakal diterima nggak Bu sama dealer? Sebanyak apapun kita mengumpulkan uang, pada akhirnya dia akan binasa dengan sini, nggak ada nilainya lagi sama sekali. Yang sibuk nyimpenin uang cepek logam, yang karapan sapi. Yang dulu saya beli permen tuh cepek dapat 10. Terakhir saya beli permen tuh cepek tinggal sisa dapat 3 doang. Sekarang Bu, cepek cuma bisa buat kerokan doang. Itu pun sakit. Nggak ada nilainya. Kalau dulu kisah film Pak Ogah itu cepek dulu, sekarang mana ada cepek lunar? Yang ada apa? Wah, gopek juga nggak dianggap sama orang. Ya. Saya di satu, ya kadang-kadang mendingan parkir di mall, jelas gitu ya. Sejam 4.000, 2 jam 9.000 gitu. Ini cuma sebentar doang, ngasih 5.000 kita, dipelototin juga. Seolah goceng udah nggak ada artinya hari ini begitu. Ya. Itu tabiat harta. Apa handuk yang paling mahal mereknya, Bu? Palmer, ya. Palmar. Bukan Alfamart. itu membelinya mungkin di situ. Apa Palmer ya. Ya. Coba. Setelah setahun itu anduk paling jadi keset kamar mandi. Ada nilainya? Enggak. Mobil Piset, adik saya dulu sempat beli mobil Piset 407 tahun 91. Ya. Di klub-klub anak-anak Piset, dia suka klub mobil dia. Beli 14 juta. Yang di zamannya bisa jadi mahal. 2 tahun dipakai dengan klubnya, baksos di Tanjung Lesung, Banten, kemana-mana dia ikut sama om-om yang udah pada memang pengoleksi mobil gitu kan. 2 tahun berikutnya mau dijual nggak laku-laku, susah banget jualnya. Sampai orang-orang klub kasihan juga ngeliat adik saya. Dibelilah, cuman laku berapa? 7 juta. Padahal 2 tahun. Dia akan terus begitu, tidak ada nilainya. Kalau kita beli mobil baru hari ini yang bukan listrik, nggak jadi kita pakai, Bu, besok kita jual, itu harganya sudah turun 20%. Harga 200 pengen dijual besok, paling diterima 160. Mobil listrik itu penurunannya berapa? Sekitar 40%, saya baca beritanya. Turun 40% harganya. Itulah harta. Ya. Ada di satu komplek, sudah 7 tahunan saya kurang lebih ngisi di tempat itu, di masjidnya. Jadi lewat itu ada satu rumah yang pelang dijualnya sampai sekarang belum lepas-lepas. Nggak tahu sebelumnya mungkin juga terpasang. Tanahnya gede, sekitar 500-an. Tapi rumahnya, gentengnya udah nggak ada. Juga kemudian temboknya bolong-bolong. Kemudian jendela sama pintunya udah nggak ada, cuma tinggal kusennya doang, ilalangnya tinggi. Seandainya pun ada orang mau beli itu rumah,
Yang dihargain apa? Tanah doang. Siapa yang mau hargain rumahnya? Padahal bayangan saya dulu mungkin 20 tahun yang lalu ini rumah, wah, mentereng, ya kan? Tanah luas dan seterusnya. Sekarang nggak ada artinya. Susah jualnya. Karena tabiat harta makin kesini makin binasa. Tapi kan Ustaz, rumah makin lama makin naik harganya. Makin naik makin susah jual. Emang gampang ngejual laginya? Teman saya di daerah Cilodong itu dulu beli rumah 75 juta di komplek depannya itu kali. Kalau di sini kayak Bukit Cengkeh, ya, Bukit Cengkeh 2, depannya kali. Tanah 70, rumah 1 lantai, carport buat 1 mobil, motor juga empet-empetan, teras cuman paling 1,5 meter kali 1 meter doang, kecil. Kamar cuman 2, ya bangunan sudah lama. Dia jual berapa? 750 juta. Siapa yang mau beli? Saya bilang. Jadi pasarin di Facebook, di segala macam, nggak ada yang nawar. Sekalinya nawar banyak orang cuma pengen 500. Kenapa? Karena kalau 750 mendingan beli rumah baru. Betul nggak? Kan logikanya gitu kita mah. Ya, keburu udah ngambil rumah baru yang lain. Harapannya ditutup sama jual rumah lama. Sampai sekarang belum laku-laku. Puyeng juga ini mikirnya dia. Ya. Nah, ini kita sampaikan bahwa memang harta itu ada terus. Pada akhirnya kalau dia menyadari, dia akan turunin harganya itu. Itulah tabiat harta. Maka usinasi wa iyyakum. Saya mencoba menyimpulkan rizki itu sifatnya harian. Karena kita hidupnya adalah harian. Setiap Allah tiupkan ruh, Allah tetapkan rizki kita. Ya. Dan Allah kembalikan ruh kepada kita setiap pagi. Maka setiap pagi pula Allah menjaminkan rizki kita untuk hari ini. Tapi ketika Allah sudah jaminkan rizki kita untuk hari ini dan kita takut untuk hari esok, akhirnya rizki hari ini kita simpen, takut habis. Padahal belum tentu hidup sampai besok. Kenapa tidak digunakan hari ini untuk ketaatan? Yang menghalanginya adalah mindsetnya Al-Harith bin Amir bin Naufal tadi. Kalau saya begini ntar saya takut habis. Kalau saya begini lagi yang kemarinnya udah habis buat ini. Terus begitu. Itulah hembusan-hembusannya syaitan. Ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan saya persilahkan. Karena saya juga satu kali pernah menyampaikan materi ini di satu majelis. Kemudian saya tanda petik diprotesnya dengan apa? Berarti kalau gitu ngapain kita berusaha Ustaz? Kalau gitu rezeki udah pasrahkan saja. Nah misalnya, toh sudah dalam jaminan Allah dan seterusnya. Ya. Tapi sudah saya jawab di sana. Nah kalau di sini pertanyaan belum ada soalnya. Tergantung apa pertanyaannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan. Ada? Hah? Apa kesimpulannya? 5. 1. Jangan punya mental takut kehabisan sementara mereka habis-habisan menyerang umat Islam dalam berbagai aspek. LGBT, ekonomi, sosial, kemudian apapun, pemerintahan, kemudian narasi, apalagi alkohol, farmasi, segala macam lah, bahkan sampai militer. Yang kedua adalah apa? Jangan punya mental hitung-hitungan dalam berkontribusi seolah yang paling banyak habis. Nah, itu mentalnya Abul Asyaddain tadi. Yang ketiga adalah jangan beralasan sudah habis buat A, B, C, D kalau ternyata yang dilakukan adalah ketaatan semua. Karena dalam ketaatan tidak ada istilah habis harta kita. Yang keempat, jangan pernah takut habis kalau kita berkontribusi, apalagi dalam ketaatan.
yang membuat kita tidak lagi ngeles, supaya tidak jadi orang yang menyesal kemudian. Apalagi jangan sampai ternyata jalan kita berbuat kemaksiatan sedang Allah mudahkan. Dan yang kelima, harta pada akhirnya akan habis dengan sendirinya. Lihatlah Ashabul Kahfi datang ke gua bawa harta, dibawa tidur, bangun-bangun gak laku lagi duitnya. Kalau saya memahami ayat ini Bu secara isyarat dari Allah, kalau punya harta jangan dibawa tidur buat besok. Karena bisa jadi kita tidurnya kayak Ashabul Kahfi, bisa jadi sekian lama pas bangun duit kita udah gak laku lagi. Ini kan pesan dari Allah. Kisah itu kan dalam Al-Quran bukan cuma sekedar bercerita. Apa hikmah dan isyarat dari Allah? Saya mengambil isyaratnya adalah apa? Kita ngambil hikmahnya, duit itu jangan disimpan tidur, jangan dibawa tidur kayak Ashabul Kahfi. Berarti gunakan sebaik mungkin di hari sebelum kita tidur. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Kita tutup dengan istighfar, surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.